sore, Namo Buddhaya. Pada sore ini kita akan bahas tentang pandangan salah akan berakibat kehendak yang salah. Banyak kita temuin baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Pandangan salah itu tentang adanya diri biasakan menimbulkan masalah. Sehingga banyak mempunyai pandangan-pandangan lalu memiliki kehendak yang berbeda-beda. Mungkin malam ini kita sedikit urai agak detail sendiri tentang banyak yang percaya bahwa ada diri yang abadi. Diri abadi artinya, contoh ya, kalau si A kehidupan lampau sebelumnya, dia mempunyai kepribadian si A yang sama dengan kehidupan sekarang ini. Lalu nanti setelah kematian, akan sama seperti si A yang akan datang, yang dia akan lahir. Pandang ini justru akan menimbulkan banyak konsep. Salah satunya coba kita teliti ya tentang masalah jiwa dan roh. Sang Buddha mengatakan, sebenarnya jiwa dan roh itu tidak kekal. Ada sesuatu yang lebih dari itu. Coba kita lihat dalam pandangan jiwa atau roh itu. Dia seakan-akan kesadaran dan pikiran itu adalah diri yang kekal. Jadi justru Buddha bilang masih dipencar lagi. Tidak ada disebut sampai di sana aja. Mungkin di tetangga selalu kita sering dengan jiwa atau roh. Karena mereka tidak paham tentang bahwa sesungguhnya di dalam jiwa dan roh yang mereka anggap itu adalah sesungguhnya terdiri dari adalah pikiran dan kesadaran itu sendiri. Coba kita teliti lagi. Kesadaran pikiran sendiri itu pun banyak terdiri dari mental-mental. Contoh ada perasaan, ada keinginan, ada disebut ingatan dan sebagainya. Tentunya menimbulkan banyak kemelekatan. Sebenarnya pikiran aja sudah begitu ruwet. Jadi kalau kita anggap mengatakan kesadaran dan pikiran itu adalah satu yang kekal, itu justru salah. Itu Buddha bilang, kenyataannya sih memang tidak. Kenyataannya itu kita berproses. Dan kesadaran itu sendiri berpisah. Hal ini menyangkut nanti kalau Anda berpegang teguh dengan hal ini, maka Anda selalu menganggap bahwa ada aku yang kekal di dalamnya. Kenapa? Kamu tidak bisa memahami kesadaran dan pikiran itu sesungguhnya itu beda. Mungkin para hadirin malam ini Bante ingin tanya Anda. Menurut Anda, kesadaran dan pikiran itu beda nggak? Apakah dia merupakan satu kesatuan menurut Anda? Jawabnya apa? Iya atau tidak? Hah? Kalau Anda jawab iya, berarti memang Anda belum paham. Berarti maaf aja, Anda jarang meditasi. Sehingga kamu tidak paham. Sesungguhnya kesadaran dan pikiran itu dia beda. Bedanya memang tipis. Tapi di kalangan yang lain tertentu, dia menganggap itu kesadaran pikiran itu adalah suatu kesatuan yang nggak bisa-bisa. Kalau kita mau fair sedikit ya, kalau namanya jiwa dan roh, kalau itu memang ada, harusnya kita tidak pernah melihat proses dari baby, lahir jadi dewasa, bahkan menjadi tua, sakit, dan mati itu. Tapi kenyataannya kan ada. Benar atau tidak? Berarti tidak ada sesuatu yang kekal. Yang ada suatu proses. Jadi, kalau Anda tetap pegang tentang pandangan salah ini,
maka Anda mempunyai kehendak salah. Sehingga ketika Anda datang bermeditasi, Anda selalu mengatakan, oh ada makhluk di sekitar kita. Padahal dalam meditasi, kita tidak melihat tentang adanya makhluk-makhluk. Kita justru mengamati ke dalam. Yang kita mau pecahkan tentang kesadaran dan pikiran itu sendiri. Kalau kesadaran pikiran sendiri Anda masih tetap nggak bisa dipisahkan, maka Anda suatu pandangan salah. Ketika pandangan salah sudah dipegang, Anda pasti memiliki kehendak yang salah. Kehendak apa? Sehingga muncullah suatu bahwa memang ada kita ini dibawa satu makhluk yang besar, yang maha daya, yang mengatur segala kehidupan ini. Karena ketidakmampuan kita ini melihat bahwa sebenarnya roh dan jiwa itu terdiri dari kesadaran dan pikiran itu sendiri. Karena nggak mampu, maka terjadilah konsep bahwa ada sesuatu yang maha dahsyat, yang bisa menciptakan bumi dan segalanya. Nangkap nggak sampai di sini? Kalau belum nangkap itu apa, saya lanjut. Nangkap atau tidak? Ada yang nggak ngerti tentang ini? Kok diam? Berarti nggak ngerti ya? Hah? Atau terlalu berat? Terlalu berat atau apa? Kok nggak jawab? Hah? Belum bisa ditangkap? Hah? Oke, kalau gitu masuk Bante pandangan salah tentang diri yang kekal. Bante ulang ya, diri yang kekal. Artinya kamu mengatakan itu diri kekal. Si A kehidupan sekarang si A sama dengan tabiatnya dengan kehidupan si A sebelumnya. Nanti setelah meninggal mempunyai si A yang tabiat yang sama, nanti dia akan muncul dengan makhluk yang sama. Udah nangkap kayak gitu? Nah, jadi nggak ada perubahan. Padahal kita kenyataan itu selalu berubah. Kalau Anda menganggap itu adalah suatu ini kekal, maka terjadilah muncul suatu pandangan tentang adanya roh maupun jiwa itu sendiri. Bahwa sesungguhnya jiwa dan roh itu ada sesuatu makhluk yang bisa menciptakan. Nangkap sampai sejauh ini? Nangkap? Jadi itu termasuk pandangan salah atau tidak? Kata Buddha itu salah. Bahwa kenyataannya tidak. Kenyataan itu adalah proses. Mungkin si A yang lampau pun tidak seperti si A yang sekarang. Dan nanti yang akan datang, si A punya si A yang berbeda. Nangkap? Kalau Anda mengatakan itu suatu hal yang sama, berarti kita selalu akan lahir jadi manusia. Kita tidak akan lahir jadi binatang maupun di alam. Karena itu sama. Nah, ini pandangan salah ini Anda harus luruskan. Ini Bante malam ini mau kasih paham tentang hal ini karena banyak yang datang meditasi. Dia merasa ada diri yang kekal di dalam. Itu yang salah besar. Kalau kita dalam meditasi, kita harus bisa memecahkan apa yang disebut diri itu sendiri. Yaitu kita harus paham bahwa ternyata kesadaran dan pikiran itu memang beda. Setuju atau tidak? Nah, sekarang kita lihat ya. Kesadaran pikiran itu beda. Coba kita harus bisa membedakan. Ketika Anda nggak mampu membedakan ini, ketika Anda datang bermeditasi, Anda selalu mengatakan, oh ada makhluk, oh ada yang mendorong saya, oh ada ini, ada itu. Karena sesuatu yang Anda pegang bahwa tentang adanya diri. Nangkap maksudnya? Jadi nggak ada perubahan, padahal itu perubahan. Nah, kalau Anda memiliki pandangan salah demikian, kamu punya kehendak apa salah? Contoh,
Karena kamu menganggap bahwa itu ada sesuatu roh atau jiwa, ada sesuatu makhluk yang berkuasa ini. Kamu pasti memiliki kehendak untuk memohonnya, meminta ampun. Benar atau tidak? Benar? Kalau tidak demikian, kita nggak berdaya. Dan padahal kenyataannya tidak demikian. Tanpa kita memohon pun, ada suatu proses yang kita bisa selesaikan kehidupan ini. Setuju atau tidak? Nah, kalau demikian, Anda harus memiliki pandangan benar. Pandangan benar tentang bahwa sebenarnya semua berubah. Anicca, dukkha, anatta itu sendiri. Karena kamu bisa melihat anicca, di sini kamu akan paham ternyata kesadaran dan pikiran itu bisa.